Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada pengantar video dari Direktur Jenderal Pajak. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai ke materi ya. Tampilan share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Mas, sudah. Sudah, Mas. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi tema kita hari ini adalah pengisian SPT 1771 untuk lembaga pendidikan PAUD. SPT 1771 itu apa sih? Nah, kenapa kita harus lapor? Jadi memang amanah di Undang-Undang Perpajakan kita di KUP ada salah satunya adalah kewajiban lapor. Nah, SPT itu adalah dokumen atau laporan yang digunakan untuk melaporkan penghitungan PPH, jadi pajak penghasilan, khusus pajak penghasilan, selama 1 tahun. Di dalamnya nanti ada objek pajaknya, ada yang bukan objek pajak PPH, dan juga ada harta dan kewajiban. Nah, ini kenapa kita wajib lapor? Ya, kewajiban perpajakan itu mulai timbul saat kita mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak atau untuk memperoleh NPWP. Setelah daftar, lalu apa? Kita menghitung pajaknya kalau ada. Kalau ada objek pajak, ya dihitung pajaknya. Setelah dihitung, dibayar. Nah, setelah dibayar, baru kita wajib melaporkan. Jadi selama 1 tahun itu kita laporkan kewajiban-kewajiban kita. Itu ya. Saya rasa udah tahu semua lah ya, kalau untuk PAUD kewajibannya. Untuk formulirnya bisa di-download di www.pajak.go.id. Oh, rakyat mau. Bisa diambil di KPP atau KP2KP terdekat. Atau kalau ada mobil pajak keliling atau pojok pajak, boleh juga kalau ada. Biasanya bisa download sendiri atau minta ke adminnya juga boleh. Kemudian penyampaian SPT itu bisa dilakukan secara langsung atau manual ke KPP atau melalui elektronik secara e-filing atau dikirim via pos atau jasa ekspedisi. Kalau untuk penyedia jasa aplikasi itu bayar biasanya. Ada membernya gitu. Biasanya yang paling umum ya datang langsung atau e-filing atau kantor pos. Itu paling umum dilakukan di Magelang. Kemudian dokumen apa yang disiapkan?
ketika kita mengisi SPT tahunan 1771, nah ini dokumennya harus siap dulu karena kita ngisinya dari situ. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Wajib ini isinya laporan neraca dan laba rugi. Seperti apa bentuknya nanti kita bahas. Yang kedua, siapkan juga susunan pengurusnya. Nanti juga akan diisi di formulirnya. Kemudian 3, daftar aset sampai akhir tahun atau 31 Desember tahun yang bersangkutan. Kalau kemarin ya 2020 disiapkan itu dulu. Nah, kalau sudah itu siap, kita bisa ngisi SPT-nya. Jadi bisa dipahami ya. Sebelum kita praktek mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung aja ya. Kita santai aja kalau mau langsung. Ya, ada? Nggak ada. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Oke, nah kita sekarang mulai ke materinya. Tadi yang pertama dokumen yang dibutuhkan kan laporan keuangan. Laporan keuangan itu isinya laba rugi dan neraca, itu minimal. Harus ada ya. Ini saya kasih contoh, sudah terlihat di layar ya. Ini contoh sederhana untuk laporan keuangan. Yang pertama laba rugi. Per 31 Desember 2020 misalkan. Kalau laporan keuangan laba rugi itu intinya, isinya adalah pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran atau beban ya. Ini format hanya contoh, jadi tidak harus seperti ini. Poinnya adalah laporan laba rugi itu isinya pendapatan selama 1 tahun dikurangi dengan pengeluaran selama 1 tahun juga. Di sini ada contohnya pendapatan dari PAUD, bisa dari SPP mungkin. Yang kedua juga bisa dari sumbangan, bantuan, atau donasi kalau ada. Kemudian kalau ada penjualan lain, biasanya nggak ada, karena PAUD nggak jualan ya biasanya. Kalau ada dimasukkan. Atau pendapatan lain, jual aset mungkin, aset-aset bekas, bisa. Tapi umumnya kalau PAUD, rata-rata pendapatannya 2, dari SPP atau dari sumbangan. Bisa masuk ke sini. Supaya lebih jelas kita langsung mempraktek, monggo kalau yang udah siap formulirnya itu bisa ikutin aja supaya jelas. Misalkan pendapatan SPP berapalah, kita isi contoh aja 2 juta ya. Kemudian dapat sumbangan mungkin dari POP 10 juta. Di sini jumlah pendapatan 12 juta. Contohnya seperti itu. Ini bisa beda-beda masing-masing PAUD, silakan menyesuaikan. Ini hanya contoh. Kemudian selanjutnya bawahnya adalah pengeluaran-pengeluaran. Biasanya dikeluarkan oleh PAUD itu biaya setahun gaji. Contoh ya, gaji. Gajinya 1.200.000. Kemudian mungkin beli ATK dan segala macam selama 1 tahun, kita isi aja Rp800.000 misalkan. Kemudian mungkin beli alat peraga edukasi.
Maaf Pak, nggak ada suaranya. Lembar-lembar berikutnya ya, Mbak. Bisa. Iki toh, Bu Sati. Tes, tes. Tes. Ya, sekarang udah ada, Mas. Mohon maaf, gangguan teknis. Subscribe-nya hilang nggak? Hilang, Mas. Oke, tunggu sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, mohon maaf kesalahan teknis, sinyalnya putus. Jadi kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Tadi kita sampai di pendapatan dan pengeluaran ya. Jadi ini contoh aja. Ada pendapatan dari SPP dan sumbangan 2 juta dan 10 juta. Dan total pendapatannya 12 juta. Di pengeluarannya ada beban gaji 1.200.000, ATK 800.000, kemudian alat peraga edukasi 10 juta. Ini totalnya contohnya sama gitu ya. Maksudnya pemasukan dan pengeluaran sama. Jadi pengeluarannya juga 12 juta. Kemudian sisa lebih atau kurang ini ibaratnya kayak untung apa rugi? Ada sisa enggak? Kalau ceritanya seperti ini berarti kan nggak ada sisa ya, nol. Bisa aja kasusnya mungkin pengeluarannya lebih sedikit dari pemasukan, berarti kan lebih. Atau pengeluarannya malah lebih besar dibanding pemasukannya. Ditekor ya, nanti kurang, minus. Nah intinya itu aja, kalau laporan laba rugi intinya adalah pemasukannya berapa, total 1 tahun, dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selama 1 tahun juga. Jangan lupa ditanda tangan dan dicap. Gampang lah ya. Lanjut ke laporan neraca. Laporan neraca. Neraca ini adalah bisa dikatakan juga posisi keuangan atau laporan aktiva dan pasiva. Kalau yang akuntansi, pernah sekolah akuntansi mungkin udah familiar, tapi kalau yang nggak tahu, gambarannya ya, PAUD ini punya aset apa aja sih, ibaratnya gitu. Modalnya berapa, berwujud apa gitu. Gampangannya seperti itu. Isinya adalah harta dibandingkan dengan kewajiban. Kewajiban itu isinya adalah hutang dan modal. Gitu. Kita berangkat mungkin dari modal dulu ya. Modal. Jadi awal mula PAUD ini berdiri, katakanlah modal yang disetor 100 juta. Ini contoh ya, masing-masing bisa beda. Rp100 juta. Kemudian nggak ada hutang. Atau kasih hutang juga boleh, kasih tambahan sini.
Biasanya nggak ada utang banget. Contohnya nggak ada aja ya. 100 juta. Nah ini wujudnya apa? 100 juta ini apakah dalam bentuk kas, jadi lari ke atas. Bentuknya kas atau apa? Ini contohnya kan ada kas, piutang lancar, perlengkapan, sewa, dibayar di muka, tanah bangunan, harta tetap lainnya. Sekali lagi ini adalah contoh ya. Formatnya boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan 100 juta itu terdiri dari ada harta tetap atau tanah bangunan. 100 juta itu ternyata terdiri dari ada tanah bangunannya. Misalkan 50 juta. Kemudian selain ada tanah bangunan, ada juga perlengkapan. ATK dan segala macam. Isinya 10 juta. Kemudian ada harta tetap lainnya selain tanah bangunan. Mungkin meja kursi, mungkin papan tulis, dan lain-lain. Itu isinya 30 juta. Kemudian kalau ada harta tetap itu ada penyusutannya. Jadi kalau harta tetap itu yang tidak habis 1 tahun. Bukan barang habis 1 tahun. Jadi dia ada umurnya penyusutan. Ada umurnya penyusutannya. Nanti ada kita kasih contoh lah kalau ini. Kalau ada yang mau tanya sambil ini nggak apa-apa, langsung aja. Katakanlah ini gambarannya aja contoh. Lebih jelasnya detailnya nanti. Sekarang diterima dulu aja. Berarti totalnya berapa nih? 50, 20, 70, 80 kurang 20 ya. Nah, contohnya tolong diperhatikan. Jadi kalau neraca, itu posisi pasifa di bawah ini, kewajiban plus modal, hutang plus modal, itu nilainya harus sama seimbang dengan aktiva atau hartanya. Kalau yang di bawah 100 juta, yang di atas totalnya juga harus 100 juta. Jadi nggak selisih. Kalau neraca gitu. Ada yang mau nanya nggak? Bingung nggak? Silakan kalau mau nanya. Boleh chat, boleh langsung di-unmute aja. Intinya kalau laporan keuangan, laba rugi itu isinya adalah pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun. Kalau neraca itu posisi keuangan antara aktiva dan pasifa seimbang. Totalnya seimbang. 100 juta, 100 juta. Kalau ini 50 juta ya atas 50 juta disesuaikan. Biasanya neraca itu historis ya, dia nyambung dengan yang laporan tahun lalu. Itu kalau nyambung seharusnya. Tapi ya kadang nggak nyambung juga. Karena mungkin keterbatasan pembukuannya nggak rapi atau gimana. Cuman teorinya seperti ini ya. Teorinya seperti ini. Nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, Mas, lanjut, Mas.
Dalam eh, formulir SPT 1771 itu kan dalam satu bundle ada lampiran-lampirannya, ya. Jadi banyak lampirannya. Cuman itu enggak semuanya diisi. Tidak semuanya diisi. Terus kalau catatan saya, ngisi SPT itu dimulai dari lembar paling belakang. Jadi jangan dibalik, isi depan dulu, baru ke belakang, nanti nggak nyambung. Kita mulai dari lampiran khusus dulu, karena kaitannya sama laporan keuangan ya. Jadi kalau PAUD, untuk PAUD, lampiran khusus yang perlu disertakan dalam laporannya, itu nanti yang 8A6. Diingat-ingat ya, boleh dicatat. 8A6. Nanti filenya bisa di-share oleh admin. Atau sudah ya, sudah di-share. Kalau sudah di-share, silakan dilihat lampiran 8A6. Itu judulnya transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Apa yang perlu diisi? Pertama, tahun pajak di atas jelas. Diisi 2020. Contohnya. NPWP diisi NPWP PAUD-nya. Kemudian nama wajib pajak, nama PAUD-nya. Kemudian isinya adalah elemen dari neraca dan laporan laba rugi. Itulah kenapa di awal harus ada dulu laporan keuangannya. Elemen neraca disesuaikan dengan laporan keuangan yang sudah dibuat tadi, seperti contoh, misalkan kasnya tadi, lupa. Kasnya 20 juta. Dan ada perlengkapan. Perlengkapan ini jadi catatannya adalah di lampiran 8A6 ini formatnya sudah bagus seperti ini. Ya. Formatnya sudah bagus seperti ini. Jadi nggak perlu diubah-ubah. Disesuaikan sama laporan keuangannya, enggak. Yang kita lakukan adalah laporan keuangan kita menyesuaikan dia, menyesuaikan 8A6-nya ini. Kan perlengkapan kan nggak ada nih, perlengkapan nggak ada ya. Bisa masuk aktiva lancar lainnya, gitu. Dan tadi ada tanah bangunan, ada akumulasi penyusutan, 20 juta. Ini dikurang karena minus ya, akumulasi penyusutan itu minus. Totalnya adalah sama dengan neraca yang sudah kita buat tadi, yang bawah 100 juta. Nah, yang bagian kanan ini adalah pasifa, tadi modal isinya. Modalnya 100 juta. Jumlahnya ya 100 juta. Seperti itu aja, pindahin angka aja. Bedanya hanya kita menyesuaikan format di lampiran ini, 8A6. Kemudian yang bawahnya adalah laporan laba ruginya yang dipindah. Laporan laba ruginya. Tadi kita kan ngisi di laporan laba rugi ada pemasukan 12 juta ya. Masukan 12 juta. 12 juta. Karena ini bukan
perusahaan dagang, PAUD kan bukan nggak dagang, jadi ini HPP-nya kita abaikan aja. Jadi langsung laba kotor nomor 6, laba kotornya sama 12 juta. Jadi bukan perusahaan dagang, jadi nggak kulakan gitu. 12 juta laba kotor. Kemudian biaya-biayanya, pengeluarannya dimasukkan ke beban umum dan administrasi. Totalnya tadi dari rinciannya tadi kan totalnya juga sama 12 juta. Sampai ke bawah udah laba bersihnya 0. Jadi pemasukan dan pengeluaran sama. Biasanya gitu kalau PAUD. Kalau ada yang lain ya nggak apa-apa. Cuman umumnya kayak gitu kebanyakan jalan. Gitu ya. Di bagian bawah jangan lupa diisi tempat, tanggal. Ini wajib pajak. Diisi nama pengurusnya. Tanda tangan cap. Itu ya. Ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, diperhatikan kalau kita di neracanya mengisi aktiva tetap. Ya. Isinya aktiva tetap, ada isinya itu. Aktiva tetap atau bangunan ada. Itu kita harus ngisi juga lampiran 1A. Jadi konsekuensinya kalau ada aktiva tetap kita ngisinya lampiran 1A. Isinya apa? Isinya adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Singkatnya ya kita anggap daftar penyusutan gitu aja. Sama kalau ada tahun pajak di atas diisi. Nama wajib pajak juga diisi, NPWP diisi. Untuk PAUD, ya, untuk PAUD, aktiva tetapnya biasanya dimasukkan ke kelompok 1. Jadi namanya penyusutan itu dikelompokkan berdasarkan umurnya biasanya. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, sampai kelompok 4. Cuman untuk PAUD, masukkan saja kelompok 1 semua. Ya. Kalau ada yang mau input aktiva tetap, masukkan kelompok 1. Selain bangunan ya. Masukkan kelompok 1 itu umurnya 4 tahun. 4 tahun. Kalau misalkan kita belinya tahun 2020, maka umurnya sampai 2020, 21, 22, 23. 2023 dia akan habis. Untuk menghitung penyusutannya dibagi 4 tiap tahunnya. Jadi misalkan harganya 10 juta aktifannya, kalau dia kelompok 1, umurnya 4 tahun, penyusutan tiap tahunnya berarti bagi 4. Nanti setiap tahun terakumulasi penyusutannya sampai habis. Ada pertanyaan nggak? Untuk penyusutan mungkin agak Lanjut, sedikit. Mas. Ya, nanti penyusutannya nanti aja, Mas. Lanjut, Mas. Karena harus contoh ya, jadi kalau kesulitan, japri aja nanti. Oke, Mas. Saya lanjutkan sekarang ke formulir 1771 badan. Sudah tampil ya? Sudah. Bapak Ibu, untuk formulir 1771 badan, untuk PAUD itu terdiri dari 6 lampiran. Induk dan lampiran sampai 6 maksud saya. Jadi 1771 itu induknya ada 2 halaman. Kemudian lampirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau jenengan membuat laporan atau dilaporkan ke KPP, wajib ada, harus lengkap minimal. Jadi nggak boleh dibuang-buang, copot-copot nggak boleh. Kita mulai dari satu-satu dari belakang, seperti saya bilang tadi, misinya adalah mulai dari lampiran paling belakang, yaitu lampiran 6. Monggo kalau mau dipraktekin ya boleh, silakan.
Yang bagian atas diisi tahun pajak 2020. Contohnya adalah 2020. Makanya kok nggak muncul. Ya, pokoknya 2020 lah. Lama ngotak-ngatik itu. 2020 ya, tambah 0 belakangnya. Kemudian yang atas NPWP jangan lupa diisi. NPWP, nama, periode pembukuannya, diisinya (01) 20, maksudnya adalah Januari 2020 sampai dengan 1/2/20. Periode pembukuan maksudnya 01/20 adalah Januari 2020 sampai dengan 1/2/20 itu Desember 2020. Nanti untuk lampiran-lampiran yang lain isinya seperti ini sama. 2020 di atas, periode pembukanya 01/20, 12/20. Tergantung tahun pajaknya ya. Kemudian lampiran 6 isinya itu aja. Yang lain kosongkan. Nggak ada isinya kalau PAUD. Isinya bagian A, bagian B ini kosong. Hanya isi identitas di atas. Berikutnya adalah lampiran 5. Lampiran 5 sama yang di atas adalah tahun pajaknya 2020. Kemudian NPWP, nama, periode pembukuan diisi. Ya. Kemudian lampiran 5 ini isinya yang pertama adalah bagian A, itu daftar pemegang saham atau pemilik modal. Biasanya kalau PAUD itu ada beberapa PAUD yang pemilik modalnya mungkin dari desa mana gitu, misalkan. Contoh aja ya langsung misalkan. Alamatnya diisi. BP-nya kalau ada diisi. Kemudian jumlah modal, misalkan modalnya tadi 100 juta, dia 50 juta. Kemudian Pak, selain kalau dari pemegang sahamnya nggak punya NPWP, pripun, Pak? Oke, pemegang sahamnya nggak ada NPWP-nya, gimana? Kosongin aja, isi 000 aja. Contohnya misalkan ini Tuan A, dia juga punya modal. Situ. Ceritanya dia nggak punya NPWP nih, ya isinya 000. Kalau nggak punya NPWP, isi aja 000. Ternyata dia juga punya modal separohnya. Kasusnya. Berarti presentasinya adalah yang desa ini 50%, bawahnya 50%. Ini hanya contoh ya, presentasinya ya menyesuaikan, nanti tergantung PAUD-nya. Dividen nggak usah diisi, kosong aja. Kemudian ini jumlah di bawah jumlahnya. Yang bawah adalah bagian kedua, B, itu susunan pengurus. Tadi kan ada dokumen yang disiapkan adalah daftar pengurus ya. Nah, isinya di sini, lampiran 5 bagian B. Isinya bisa kepala atau ketuanya, kepala PAUD-nya. NPWP-nya diisi kalau ada.
Jabatan misalkan kepala. Mungkin ada bendaharanya. Biasanya kalau yang statusnya istri kan biasanya nggak punya NPWP ya. Itu kalau suaminya punya, pakai NPWP suaminya yang diisi. Kalau yang statusnya istri ya, misalkan bendaharanya ini perempuan, sudah bersuami, nggak punya NPWP sendiri, tapi suaminya punya, pakai NPWP-nya suami. Misalkan bendahara. Oke, lampiran 5 bisa dipahami, ada pertanyaan? Isinya lampiran 5 pemilik modal sama pengurus ya, susunan pengurus. Lanjut. Setelah itu lampiran 4, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lampiran 5 sudah, selanjutnya ke lampiran 4. Sama, yang bagian atasnya tahun pajaknya 2020 diisikan NPWP-nya, nama, periode pembukuannya. Ikut yang belakang, sama sampai depan ini. Lampiran 4 isinya adalah yang A, PPh final. Jadi penghasilan yang dikenakan PPh final. Biasanya kalau PAUD nggak ada nih kosong. Ini diisi kalau ada aja. Rata-rata nggak ada sih. Ada PAUD yang punya bunga deposito, punya deposito banyak gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada mas, ya mas, nggak ada mas. Kan nggak ada. Ada PAUD yang jual beli tanah, tambah nggak ada kan? Kayaknya nggak ada. Ini bisa kosong. Biasanya memang kosong kalau untuk PAUD. Bagian A, lampiran 4, bagian A. Kemudian bagian B, itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini biasanya ada nih. Biasanya PAUD itu kan lembaga pendidikan ya. Biasanya dia menerima bisa hibah, bantuan, dan lain-lain. Misalkan kita ngisi tadi dari laporan keuangan ternyata ada sumbangan atau hibah 10 juta. Isinya di sini. 10 juta. Atau di sumbangan juga boleh. Ke nomor 1 atau nomor 2 boleh. Sama aja. Bisa dipahami ya? Biasanya itu aja. Ya, bisa Pak. Lampiran 4 itu aja. Final nggak ada. Lanjut ke lampiran 3. Ke depan. Lampiran 3 sama. Tahun pajak diisi. Kemudian NPWP, nama, periode pembukuan. Lampiran 3 itu isinya adalah kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak itu apa? Kredit pajak itu adalah pajaknya kita, tapi yang dipotong oleh pihak lain. Biasanya PAUD juga nggak ada. Nah, rata-rata nggak ada, hampir 95% nggak ada kredit pajak. Jadi kosong biasanya. Lampiran 3 kosong. Kemudian setelah itu lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 adalah perincian harga pokok penjualan atau biaya usaha. Jadi biaya-biaya yang tadi kita lampirkan di laporan laba rugi, biaya pengeluaran, itu kita input di sini. Misalkan tadi ada gaji 1.200.000. Ya. Lalu ada beli ATK ya. Beli ATK dan apa tadi? Di laporan keuangannya beli APE. Totalnya 10.800.000. Ini juga baku Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi biaya-biaya daftar yang di sini sebelah kiri ini sudah bagus juga. Tidak usah diganti-ganti. Jadi jangan yang menyesuaikan. Nanti misalkan nggak masuk ke sini, yang masuk aja ke biaya lainnya.
Yang penting nanti klop dengan laporan laba ruginya. Ini jumlahkan ke kanan jumlahkan, ke kanan jumlahkan, ke bawah juga jumlahkan. Jadi totalnya biayanya kan tadi contoh 12 juta ya. Seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan mungkin? Ya, Mas. Ya, Oh, lanjut. Lampiran 2 lanjut dulu biaya aja, Mas. pindahkan ke sini. Oke, kita lanjut. Lampiran 1. Lampiran 1 sama di atasnya tahun pajak, NPWP, nama, periode pembukuan. Ini peredaran usaha, kita isi dari pemasukannya. Totalnya pemasukan di laporan keuangan laba rugi tadi 12 juta. Kemudian ada biaya usaha, PP-nya kosong, biaya usahanya juga totalnya 12 juta. Hasilnya sudah 0 netonya. Netonya 0. Kayak gini aja. Sebenarnya yang dibuat sumbangan tadi bisa masuk sini, tapi nanti jadi bingung kan ada koreksi fiskal. Nggak usah. Cukup sampai sini aja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu isinya. Di lampiran 1 isinya totalnya pemasukan berapa, biayanya berapa. Kan gampang kan? Setelah lampiran 1 kita isi, ke lampiran induk. Nah, ini lampiran paling terakhir kita isi. Tahun pajak juga diisi 2020. Nah, NPWP nama, jenis usahanya kalau PAUD bisa diisi pendidikan atau jasa pendidikan boleh. Nomor telepon bisa diisi nomor HP. Periode pembukanya sama 01 20 12 20. Negara domisili kantor pusat nggak usah diisi, kosongin. Kemudian ini dicentang atau disilang yang tidak diaudit karena laporan keuangannya tidak diaudit. Bawahnya tidak diaudit. Kemudian sampai bawah nggak ada isinya karena sudah 0 tadi di lampiran 1. Lanjut ke halaman kedua, induk tapi halaman kedua. Induk halaman kedua yang diisi bagian G, ada pernyataan hubungan istimewa atau tidak, disilang yang tidak ada. Ini ya. Kemudian lampiran yang dilampirkan di laporan apa? Nah, tadi kan kita ada laporan keuangan, ada transkrip, sama daftar kalau ada. Daftar penyusutan kalau ada. Oh, nggak ada, nggak ada. Kemudian bawah diisi wajib pajaknya, disilang wajib pajak, nama pengurusnya, NPWP-nya berapa, tempat, tanggal, tanda tangan, dan cap. Selesai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Untuk ngisinya, kalau biasanya ya, untuk wajib pajak PAUD yang sudah lengkap laporan keuangannya, laba rugi neraca sudah ada. Kalau konsultasi langsung ke KPP itu nggak nyampe 10 menit selesai ngisinya. Nggak nyampe 10 menit selesai. Yang bikin bingung, biasanya karena nggak familiar. Nggak terbiasa ngisi SPT, lampirannya banyak banget, padahal nggak semuanya diisi. Itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang mau nanya, silakan. Selesai nih ngisi SPT. Ada yang bingung? Pak, kalau ke kantor ada temen nitip punya PAUD-nya bisa nggak, Pak? Ya, ini untuk titip-titip SPT ya. Jadi nanti kalau untuk teman-teman atau PAUD-PAUD yang mau
kolektif itu bisa, Mas. Bisa kolektif ya. Nanti bisa menghubungi ke Ibu Ruswati ya dari PAUD Al Alim Mertoyudan. Dikumpulin satu kecamatan, boleh. Dikumpulin aja dulu satu kecamatan, diserahkan melalui Ibu Ruswati, PAUD Al Alim Mertoyudan. Maksimal 1 April 2021 ya. Maksimal 1 April 2021 kita boleh menerima SPT kolektif. Jadi dikumpulin sekalian bareng-bareng gitu. Jangan satu dua sendiri gitu. Gitu ya, Pak. Oke, Pak. Kalau misalnya langsung ke KP Oke. Pratama di Muntilan itu bisa nggak ya, Pak? Bisa, Bu. Jadi KP 2 KP Muntilan itu boleh jenengan ke sana misalkan wah ngisi sendiri ya bingung nggak selesai langsung aja ke sana. Selama jenengan sudah membuat laporan keuangannya, laba rugi dan neraca, sama daftar pengurus tadi sudah ada datanya, cepat Bu. Jadi di KP 2 KP juga lamanya mungkin kalau antri aja, antri pas banyak. Kalau yang pakai e-filing itu gimana, Pak? E-filing ya? Yang apa? Online ada nggak, Pak? Yang online ada Bu. Jadi tadi di depan saya sampaikan bahwa penyampaian SPT itu bisa manual atau melalui online, melalui DJP online, .pajak.go.id. Kalau untuk badan 1771 nanti pakai e-form namanya. Sama juga, masuknya ke DJP online juga. Hanya saja nanti ketika sudah sekali menggunakan online, tahun-tahun berikutnya sudah tidak bisa lagi manual, harus online juga. Ngisinya kurang lebih sama. Kalau e-form itu formulir SPT juga, nanti formnya itu bentuknya seperti SPT yang tadi kita bahas tadi. Tapi bukan Excel ya. Nanti ada file khusus, itu isinya persis sama. Selama sudah ada laporan keuangannya, siap ngisi, Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk lampiran khusus dari 3A1 sampai 7A, itu tidak perlu diisi apa gimana? Lampiran Karena khusus ya. Lampiran khusus itu diisi atau dilampirkan hanya ketika ada isinya, Bu. Saya bilang. Tadi saya sampaikan kalau untuk PAUD ngisinya itu 8A6 pasti ada. 8A6 ini karena isinya transkrip elemen laporan keuangan. Sama 1A biasanya. 1A itu isinya penyusutan. Kalau ada. Kalau nggak ada pun nggak usah dilampirkan. Berarti ini dikosongkan aja ya? Selain itu, nggak usah dilampirkan. Artinya nggak usah dibawa, nggak usah dilaporkan, nggak usah. Oh gitu ya? Bukan Ya. dikosongin, tapi nggak usah dilampirkan. Tidak usah dilampirkan? Nggak usah. Iya. Opsional lah ibaratnya. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Di chat juga boleh ya kalau mau nanya lewat chat. Kembali mengingatkan bahwa untuk batas waktu pelaporan SPT 1771 Badan atau PAUD ini paling lambat 30 April 2021 ya. Untuk tahun pajak 2020 paling lambat lapornya besok tanggal 30 April 2021. Masih ada waktu 1 bulan. Itu cukup ya, untuk menyiapkan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan sih catatan saya nggak usah yang jelimet lah ya. Pakai contoh yang tadi aja udah memenuhi syarat, maksudnya udah memadai, boleh dipakai. Kalau mau pakai yang lebih sederhana lagi boleh juga, nggak harus pakai yang itu. Monggo yang mau tanya lagi, ada door prize menanti ya, nanti. Ada ininya enggak? Ada hitungan untuk akumulasi penyusutan yang memang udah baku enggak? Apa memang? Contoh penghitungannya, Bu. Iya. Contoh penghitungan.
Nah, sudah kelihatan ya, Bu? Apakah sudah Ya, terlihat hasilnya ya? lihat. Nah, Iya, ya. kalau perhitungannya nanti Excel tersendiri kebetulan nggak disiapin. Nanti boleh japri ya, Bu, untuk kalkulatornya mungkin ada. Ini yang udah jadi aja. Ini Iya. contoh ya, contoh. Ini kan lampiran 1A tadi. Iya. 1A, penjutaan dan amortisasi fiskal. Ini isinya dia ada laptop, meja kursi, lemari, motor, mobil ya. Kebetulan semua diperolehnya sama. Tahun belinya itu Januari 2017. 2017. Ini contohnya, mohon maaf, masih pakai 2019 ya. Belum diganti. Ini untuk menggambarkan saja contohnya gitu. Posisinya tahun 2019. Anggap aja 19 ya, Bu. Jangan dilihat 2020 ya. Yang ini ya contohnya ya. 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 Oke, laptop harga perolehannya 4 juta. Dibelinya tahun Januari 2017. Berarti kalau tahun 2019 dia sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun 2 ya. tahun. Sementara umur penyusutannya kan kelompok 1 4 tahun. 1 tahunnya kan berarti 1 juta ya, bagi 4. 4 juta ini dibagi 1 juta. Dibagi 4 kan 1. Kalau 2 tahun kan awal tahun berarti akumulasi penyusutannya 2 juta pada tahun 2019. Nilai sisanya kan tinggal 2 juta nih. Iya. 4 juta. Kemudian tahun 2019 atau tahun ini, kita jangan lihat tahun 2020 ya, contoh aja ini. Iya. Penyusutan tahun ini itu ya dibagi 4 juga, 1 juta. Berarti kan penyusutan tiap tahunnya 1 juta. Dia akan habis dibagi 4. Berarti akumulasinya jadi di tahun 2019 3 juta untuk laptop ya. Contohnya gitu. Nah, yang lain gimana caranya? Sama, Bu. Ngitungnya kayak gitu. Dicek dulu atau didata dulu kapan perolehannya. Bulan atau tahun perolehan. Ini kebetulan sama semua contohnya. Masukkan kelompok 1 berarti umurnya 4 tahun. Sekarang tinggal kita dilihat posisi kita sekarang di tahun berapa. Berarti akumulasinya sudah berapa, tinggal dibagi 4 dikali berapa tahun kan, sudah berapa tahun. Iya, makasih. Ya, bisa dipahami ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas lagi, nanti boleh chat ke admin, dikasih contoh yang lebih jelas nanti. Kasih contoh perhitungannya. Ada lagi yang lain? Oh ya, Mas, tadi yang dapat download mana, Mas? Sebelumnya saya tunjukkan ada download nih. Tadi ada yang pretestnya nilainya 100. Yaitu dari, sebentar. Mana, Mas? Yang pemenangnya, Mas? Yang pertama ada Ibu Maria Husna
dari PAUD Ya, Nurul Hikmah. terima kasih. Tesnya nilainya 100. Ya, makasih. Hadiahnya apa, Pak? Nanti japri admin ya. Oke, Silakan dijapri adminnya. siap. Terima kasih, KPP Pratama Magelang. Sama-sama Ibu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu mengingatkan untuk jangan lupa ngisi kuesioner ya setelah acara ini nanti. Alamatnya di bit.ly kuesioner kelas 1771. Di chat juga udah ada ya. Kolom chat mungkin ditampilkan lagi Mas adminnya untuk misi kuesioner. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Demikian tadi adalah tata cara pengisian formulir 1771 untuk PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai narasumber mohon maaf apabila dalam menjelaskan banyak kekeliruan. Masih belum paham, mungkin belum begitu paham, nanti boleh berlanjut Bu. Ya, Japri ya. Silakan yang mau tanya-tanya, mungkin malu di sini ya Bu. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas.